Teman-teman mahasantri Pondok Pesantren Nur Ciganjur yang saya cintai dan santri online dimanapun Anda berada yang saya muliakan. Malam ini Alhamdulillah kita kembali bersua untuk bersama-sama mempelajari kitab At-Turath wa Tajdid karya Al-Ustadz Ad-Doktur Hasan Hanafi. Di pertemuan ini kita akan membahas halaman 45 dari atas ya. Al-istilah ala sultoh, perebutan kekuasaan. Ini nanti poin 7 itu tentang perebutan kekuasaan atau coup ya, kudeta. Kemudian nanti poin 8 insya Allah kita akan bahas tentang gerakan rahasia atau clandestine. Kemudian yang poin 9 tentang al-unuf atau kekerasan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid-dharaini amin ya rabbal alamin. Nomor 7. Al-istila'u ala sultoh. Merebut kekuasaan imanan dengan keimanan atau keyakinan bi anna sultota bahwasanya kekuasaan hiyas sabilu litaghyiril waqi adalah jalan untuk mengubah realitas. Ini adalah penyebab ketujuh dari penyebab kegagalan kaum modernis dalam mengubah realitas, yaitu berupaya untuk merebut kekuasaan. Karena ada keyakinan bahwa kalau mau mengubah realitas, maka kekuasaanlah yang perlu dipegang. Setelah kekuasaan dipegang, maka realitas bisa diubah semacam itu. Tempo hari kalangan tradisionalis sebagian ya, kalangan yang berupaya mengubah realitas dengan tradisi juga punya kecenderungan itu ya. Seperti contohnya Ikhwan Muslimin di Mesir, kalau di Indonesia mungkin DITI ya. Nah, lawan dari kaum tradisionalis yaitu kaum modernis, orang-orang yang berupaya mengubah realitas dengan hal-hal yang baru juga punya kecenderungan yang sama, yaitu merebut kekuasaan. Dengan itu mereka kemudian akan mengubah realitas. Mungkin kalau di Indonesia contoh realnya ya PKI lah ya. PKI itu berusaha merebut kekuasaan, lantas berupaya mengubah realitas. Terutama PKI di tahun 1948 di Madiun. Musso pulang dari Rusia, ketemu dengan Amir Syarifuddin, nyoto dengan Aidit. Gitu. Amir Syarifuddin baru saja lengser tuh dari kabinetnya, tadinya Perdana Menteri. Amir Syarifuddin juga orang bagian dari PKI. Nah itu Musso kemudian bilang kita perlu merebut kekuasaan. Saat itu ibu kota Indonesia itu di Jogja itu. Ya. Jadi Jogja dikuasai oleh Republik Soekarno-Hatta ya. Sementara Solo itu pro dengan PKI. Madiun itu yang pertama dikuasai dalam waktu 10 jam kalau tidak salah. 10 jam itu dikuasai. Kemudian radio seperti nanti 65 juga kayak gitu ya. Menyiarkan bahwa ini adalah permulaan pergerakan untuk mengubah ideologis dan merebut negara. Ini mula-mula dari Madiun. Tapi ternyata watakunun natijah hasilnya aidon kama huwal hal inda angsoril qadim. Sama halnya dengan yang terjadi pada para pembela tradisi lama. Apa itu? Al-istidamu bisultah. Berbenturan dengan penguasa. Wal inizal anil jamahir. Dan terasing dari massa. Sebagaimana kaum tradisionalis dalam pengertian ingin mengubah realitas dengan tradisi ya. Dengan Islam dalam hal ini. DITI lah kalau di Indonesia. PKI juga gagal. Ya.
awalnya sebelum mengalami kegagalan mereka benturan dengan penguasa. Tahun 48 itu contohnya di Indonesia, PKI ya langsung diserang oleh divisi Siliwangi, ya, divisi Siliwangi, tentaranya Hatta lah ya, Hatta dan apa namanya, Soekarno. Intinya Soekarno dan Hatta marah dengan pergerakan Musso dan kawan-kawan itu. Tan Malaka, walaupun dia basicnya orang komunis, juga tidak membenarkan tuh pemberontakan PKI Madiun itu ya. Apa namanya? Sebenarnya kalau di sejarah istilahnya bukan PKI saat 48 itu, FDR. Front Demokrasi Rakyat, apa ya? F-nya Forum kalau nggak salah. Mereka berbenturan dengan penguasa, kemudian Al-Inzal Anil Jamahir. Oke lah, di Indonesia waktu itu PKI cukup banyak ya. Nasionalis banyak, komunis banyak, tapi juga kaum muslimin banyak ya kan. Nah, jadi jamahirnya itu tidak hanya yang komunis, ada banyak jamahir. Dan yang yang sebelumnya berakar kuat itu kan kaum muslimin ya. Jauh sebelum adanya PKI, jauh sebelum adanya nasionalisme, itu kan umat Islam lebih banyak di Indonesia. Jumhurnya itu di Indonesia adalah umat Islam. Nah, itu gagasan-gagasan yang kebarat-baratan, enggak kebarat-baratan ya, kita yang berkiblat pada hal yang baru dari luar itu munazil ya, munazal ya, sesuatu yang terasing dari masyarakat ya. Wa farqun bainal aqliyati tsauriyah wal aqliyatul inqilabiyah. Ada perbedaan antara nalar revolusioner dan nalar kudeta atau coup. Ya, inqilabiyah, coup atau kudeta. Beda tuh ya. Al-ula nalar revolusioner yang pertama, yallati tabda'u minal jamahir, adalah nalar yang bermula dari massa, hatta tanhasa ila da'wah, sampai dia punya kecenderungan kepada seruan, au alal aqal fi aglabiyati, atau minimal secara umum nalar revolusioner itu cenderungnya pada seruan saja. Jadi revolusi itu nalarnya adalah ya kayak dakwah saja ya, menyeru, mengundang gitu. Wasaniyah yang kedua yaitu nalar kudeta atau nalar coup, yallati tabda'u minas sultah. Dia bermula dari kekuasaan, wa tufridud dakwah alal jamahir, dan memaksakan seruan kepada massa. Tadi kalau apa namanya, nalar revolusioner itu bottom up dari masyarakat dulu. Sebaliknya nalar kudeta itu top down dari kekuasaan, lantas seruan itu dipaksakan kepada rakyat. Ya, coup-coup yang terjadi di berbagai negara juga kan kecenderungannya kayak gitu. Rebut kekuasaan, lantas kemudian masyarakat dipaksa untuk selaras dengan apa yang dibayangkan oleh para penguasanya. Kalau ya contoh-contohnya misalnya Mao Zedong lah ya, di China itu revolusi kebudayaannya kan membunuh banyak orang ya.
rakyatnya sendiri yang mati. Karena tadi kekuasaan diambil, lantas kemudian gagasan penguasa itu yang diberlakukan pada massa. Sebaliknya, revolusi itu bottom up, dari bawah ke atas. Saya akan mencontohkan revolusi justru dengan Fathu Mekahnya Nabi Muhammad. Menurut saya itu revolusi yang bottom up banget. Dari bawah kan Nabi Muhammad. Tidak langsung merebut kekuasaan. Dakwah di Mekah, lantas terusir ke Madinah, membentuk kekuasaan, membentuk pemerintahan bersama-sama di sana. Lantas kemudian ya ada peperangan-peperangan sedemikian rupa, kemudian Nabi Muhammad dan umat Islam ke Mekah tanpa ada kekerasan di situ, ya. Sebelumnya oke, ada perang, tapi ketika Fathu Makkah itu tidak ada pembunuhan di situ. Nah, itu contoh dari bawah ke atas, sehingga musuh pun akhirnya ngikut, ya. Abu Sufyan dan kawan-kawan jadi Islam, Muawiyah jadi Islam, ya. Dan banyak itu. Itu karena bottom up, dari bawah dulu baru ke atas. Nah, itu contoh revolusi, ya. Wa fi hadza la taftariqu da'watu an ayyi nidhamin tasallutin. Dan di dalam nalar kudeta, ya, maksudnya, la taftariqu da'wah an ayyi nidhamin tasallutin. Tidak, dakwahnya nalar kudeta itu tidak berbeda dengan rezim otoriter. Wa takunu dhohiyatul linidhamin tasallutin akhara an tariqi inqilabin mudadin. Dan korban rezim otoriter itu pihak lain dengan cara kudeta balasan. Di sini Hanafi menyamakan nalar kudeta dengan rezim otoriter. Walaupun kudeta itu biasanya mengklaim melawan rezim otoriter, tapi Hanafi mengatakan sama aja tuh. Kenapa? Karena sama-sama bermula dari kekuasaan. Yang satu sudah berkuasa lantas menekan, menindas rakyat, itu rezim otoriter. Demikian juga pihak yang melakukan kudeta, dia berkuasa dulu, merebut kekuasaan, lantas dia juga menindas rakyat, memaksa rakyat agar selaras dengan pemikiran para pemimpinnya. Itu ya kayak Indonesia, seandainya saat itu PKI yang menang, ya, kemungkinan land reform itu dilakukan dengan berdarah-darah, ya. Kebetulan yang banyak menjadi tuan tanah itu kan sebagian besar adalah umat Islam, ya, para kiai, ya, macam itu. Itu mereka bisa saja tanahnya diambil begitu saja dan dibunuh. Nah, itu tadi dari atas ke bawah hampir sama menurut Hanafi. Korbannya juga korbannya rakyat-rakyat juga, intinya semacam itu. Walam ya'til wahyu, ini lawannya. Walam ya'til wahyu min haitsu huwa dakwah. Wahyu sebagai seruan itu tidak hadir ijbaron linnasi, sebagai paksaan kepada manusia. Balkana talbiyatan linida'il waqi. Sebaliknya, wahyu adalah respon terhadap seruan realitas. Wa ta'biron an aswakil jamahiril mu'adzabah. Dan ungkapan dari kerinduan masa yang tersiksa, al-muttahadah yang teraniaya, wal mustaghlabah yang kalah. Di sini Hanafi menyamakan
eh, nalar revolusioner dengan wahyu. Yang mau diacu yang mana nih? Kalau wahyu yang diacu, maka sejatinya wahyu itu tidak memaksa. Sifatnya justru merespon realitas dan memberikan apa yang diharapkan oleh realitas. Misalnya zaman Nabi sebelum risalah kenabian hadir pada Nabi Muhammad, itu kan perbudakan marak ya, biasa gitu. Nabi Muhammad memang tidak 100% menghilangkan perbudakan sampai tuntas, tapi risalahnya adalah faktik rokobah ya, bebaskanlah para budak. Beberapa takdir atau hukuman bagi orang yang melanggar ketentuan Islam itu adalah membebaskan budak. Kemudian tentang perempuan, realitas yang hadir sebelum Nabi Muhammad membawa risalah keislaman adalah rasa malu punya anak perempuan. Perempuan tidak dihargai, hanya sebagai benda saja. Lantas kemudian Nabi Muhammad hadir di mana anak perempuan diakekai, ya, itu sebagai bukti bahwa punya anak perempuan bukan sesuatu yang memalukan. Bahkan kemudian anak perempuan mendapatkan warisan. Jadi jangan dipersoalkan tentang tadi ya, anak perempuan dapat setengah daripada laki-laki. Karena dalam hal ini sebelumnya perempuan tidak dapat warisan. Justru diwariskan. Ya. Misalnya seorang laki-laki punya istri banyak ya. Nggak ada batas kan. Lantas kemudian salah satu istri saya sangat muda. Padahal anak sulung saya yang laki-laki sudah umurnya sudah semas Raffi lah gitu kan. Kemudian anak saya masih istri saya yang paling muda masih baru lulus SMA. Saya meninggal, itu kemudian bisa diwariskan ke Mas Raffi. Kalau Mas Raffi anak saya. Jadi kayak incest gitu kan. Ya, seorang anak menikahi ibunya, ibu tirinya. Nah, itu hal-hal yang semacam itu terjadi. Dan tadi ya, pernikahan tidak ada batasnya. Itu kemudian di Islam ada pembatasan ya, jadi 4. Kemudian wa in hiftum alla ta'dilu fawahidah, kemudian pada prinsipnya adalah 1. Itu sama tadi. Talbiyatan lil waqi wa ta'biron an aswaqil jamahir, mengungkapkan apa yang diinginkan oleh jumhur ya, yang mu'dzabah, yang teraniaya, tersiksa dan kalah ya. Wa tadillu aqliyatul qafas anis sultoh aqliyatan mauruthatan. Nalar meloncat ke kekuasaan adalah akliyatan mauruthatan, nalar warisan, tahtaju ila i'adati bina'in fikriyin, yang memerlukan rekonstruksi pemikiran. Wa taghyirin manhajin, perlu juga perubahan metode. Wa dzalika bi'adati bina'it tasawwuril haramil alam, yaitu dengan merekonstruksi konsepsi piramidal tentang alam semesta, wa tasawwuril ladzi yaj'alul kimmata dunal qaidata masdarul sultah, yaitu konsepsi yang menjadikan puncak bukan yang dasar sebagai sumber kekuasaan. Nah, kenapa ada orang-orang yang ingin merebut kekuasaan demi mengubah realitas? Menurut Hanafi ini dasarnya adalah karena tasawur al-harami lil alam, konsepsi piramidal tentang alam semesta ya, piramid kayak gini. Ini tidak hanya dipercaya oleh
kaum modernis, tapi juga kaum tradisionalis. Yaitu apa? Yang diutamakan adalah yang puncak. Yang ini kurang diperhatikan, yang bawah. Jadi orang-orang cenderungnya naik ke atas, ya. Yang bawah diabaikan. Nah, ini konsepsi-konsepsi semacam itulah yang menurut Hanafi menjadikan orang pikirannya adalah rebut kekuasaan dulu, baru bisa ngubah realitas, ya. Di atas nih. Nah, Hanafi sebaliknya, dia mengutamakan yang ini, ya. Ini yang qaidah, ya. Qaidah. Ini kimmah, ya. Justru qaidah yang harus diperhatikan, ya. Karena ini bagian yang bawah inilah justru yang mustad'afin, ya, pihak-pihak yang lemah, yang teraniaya, dan itu yang dihimbau oleh Islam agar diperhatikan lebih lanjut, ya. Jadi kalau tadi, ya, konsepsi tadi sifatnya vertikal, ya. Kalau Hanafi nanti di pemikiran selanjutnya dia cenderungnya adalah horizontal. Jadi yang di kaidah ini, ya, dilihatnya ke depan aja. Semua orang diposisikan sebagai manusia kita setara, dan kita didorong untuk maju. Jadi pergerakannya itu bukan naik ke atas, tapi maju bareng-bareng ke depan. Nah, itu. Jadi orientasinya itu maju, bukan naik, ya. Majunya bersama-sama, di mana semua orang dipandang sebagai rekan sejawat yang setara, egaliter. Oke. Nomor 8. Dari hal yang menyebabkan kegagalan kaum modernis dalam mengubah realitas, yaitu apa? Al-amalu syirri min ajli tahqiqil hadaf kama huwal halu ingda angsoril qadim. Operasi atau proyek yang sifatnya rahasia, klandestin, ya, operasi klandestin, min ajli tahqiqil hadaf, demi merealisasikan tujuan, kama huwal hal ingda ansoril qadim, sebagaimana halnya yang dilakukan oleh para pembela tradisi lama. Mereka membentuk sel-sel tertentu, di mana sel-sel tersebut melakukan kegiatan yang rahasia. Tapi ini bukan yang tradisionalis, ya. Dalam hal ini adalah kaum modernis. Mungkin kalau di Indonesia contoh paling konkretnya ya PKI, ya. Tahun 65 itu kan mereka juga membuat melakukan kegiatan-kegiatan yang rahasia, ya. Dewan Jenderal dan seterusnya untuk kemudian membunuh angkatan darat, ya. Beberapa perwira angkatan darat itu kan sembunyi-sembunyi, ya. Oke. Wa ka'anna ta'biro an maslahatil jahamahir bil asalib alaniyah ghairu syar'iyyin. Seolah-olah mengungkapkan kemaslahatan massa dengan ungkapan yang terbuka itu ghairu syar'i, ilegal. Ya. Tadi kenapa mereka sembunyi-sembunyi? Karena mereka menganggap bahwa terus terangan, ya, mengungkapkan gagasan secara terbuka itu justru ilegal. Jadi bisik-bisik. Nah, Hanafi tidak setuju dengan itu. Wal haqiqah, pada kenyataannya, annal amala sirriya huwa amalun ghairu syar'i. Sebaliknya, kegiatan yang sembunyi-sembunyi, yang rahasia adalah kegiatan yang ilegal. Min haitsu bina'id daulah, dilihat dari sisi struktur kenegaraan. Wa manhajil fikri, dilihat dari metode pemikiran. Wal qaidah al jamahiriyah, dan
asas-asas republikanisme. Kalau yang dituju adalah massa, masyarakat luas, maka sembunyi-sembunyi itu kan justru sesuatu yang aneh ya. Katanya untuk masyarakat, masa kemudian sembunyi-sembunyi gitu. Jadi Hanafi tidak begitu merekomendasikan kegiatan yang sembunyi-sembunyi. Termasuk mungkin saya sudah ungkapkan ke kalian, Hanafi itu kan waktu muda ya, waktu masih kuliah SMA sampai kuliah lah, itu beliau menjadi anggota Ikhwanul Muslimin. Dan orang yang dikagumi beliau salah satunya adalah Sayyid Qutb. Sayyid Qutb yang kita semua tahu ya, penulis Ma'alim fit Thoriq. Nah, tapi kenapa Hasan Hanafi tidak ditangkap sementara Sayyid Qutb itu ditangkap dan dihukum mati? Karena Sayyid Qutb dan kawan-kawan itu melakukan kegiatan yang clandestine, ya, sembunyi-sembunyi. Sementara Hanafi tidak, dia terbuka, dan yang dilakukan adalah penggalangan dana untuk orang-orang yang kurang beruntung lah, mengatasnamakan Ikhwan Muslimin semacam itu. Nah, jadi sembunyi-sembunyi demi masyarakat itu menurut Hanafi malah ghairu syar'i, ya. Apalagi kalau yang dibicarakan tentang negara. Dan metode pemikiran kalau misalnya sembunyi-sembunyi kan malah kita curiga ya, bisik-bisik kayak gitu ya, ketakutan itu kan malah kita curiga. Kalau memang merasa benar ya ungkapkan saja. Setelah itu kita uji argumentasinya ya, semacam itu. Inna qadaya at-taghyir al-ijtimai, sesungguhnya persoalan perubahan sosial wal amal asyasi dan kegiatan politik al-mustanir yang tercerahkan, laisa talossuson, bukanlah kegiatan spionase, wala huwa tijaratul muhadlil muhaddarat, bukanlah jual beli narkoba, bal huwa maftuhun, melainkan kegiatan yang terbuka, hatta walau kana diddas sultatil qaimati, meskipun kegiatan itu berupa kegiatan yang melawan pemerintahan yang sedang ada. Ya. Hanafi ini gentleman di sini ya. Kegiatan politik yang berupaya untuk mengubah realitas itu bukan sembunyi-sembunyi, bukan spionase, bukan ya kusak-kusuk di balik layar, tapi tindakan yang terbuka. Meskipun yang dikritik adalah pemerintah. Ya, Hanafi itu walaupun bukan politisi murni ya, beliau penulis itu memang berani, beliau berani menulis secara frontal, secara kritis macam itu ya. Meskipun melawan pemerintah sekalipun, beliau memang berani, karena bagi dia amal asyasi itu amal maftuh ya. Kegiatan politik yang tercerahkan adalah kegiatan yang terbuka, bukan sembunyi-sembunyi. Fal kalimah, kata-kata, qad takunu aktsara mudha'an minas suyuf. Kerap kali kata-kata lebih bercahaya, lebih bersinar daripada pedang. Walakinnaha syar'iyah. Tapi kata-kata itu lebih legal ya, legal. Tu'abbiru an uslubi jamahiriyin, yang mengungkapkan gaya hidup masyarakat, wa butulatin sya'biyatin, dan kepahlawanan rakyat, tarohan nasu fi thaqafatiha ad-diniyah, yang mana orang-orang bisa mengetahuinya dari kebudayaan religius mereka. Mithlu ad-din nasiha, contohnya kata-kata bahwa agama adalah nasihat. Wa anna syahadata fi qauli kalimati haq, bahwa kesyahidan itu ada pada berkata benar fi wajhi hakimin dolim, di hadapan penguasa yang dolim. Jadi Hanafi
justru mengganti kekerasan yang menggunakan senjata itu dengan kata-kata, ya. Keterbukaan dia dalam berjuang melawan penguasa sekalipun itu dilakukan secara terbuka menggunakan kata-kata. Dan kata-kata atau pena itu lebih tajam daripada pedang. Konsepnya semacam itu, ya. Dan kalau kita kemudian demonstrasi bawa klewang, ya, bawa alat perang, ya, itu kan kalian pasti akan digaruk, ya, pastilah, makar pasti, ya. Iya. Tapi sebaliknya, kalau kalian demonstrasi dengan kata-kata, ya tidak. Atau kalian mengkritik dengan tulisan, tentu saja itu syar'i, ya. Justru kadang kalau sekarang diintimidasi, ya, tulisan, ya. Ada orang penulis yang kemudian mengkritik, lantas penulis itu sendiri yang minta di take down tulisannya. Iya, demi keamanan dia pribadi, padahal bagi redaksinya nggak ada masalah nih. Iya, bagi redaksinya nggak masalah, cuma penulisnya itu diintimidasi oleh orang-orang, mungkin bukan pemerintah, tapi tadi, ya, buzzernya pemerintah sebenarnya itu. Nah, di Indonesia sekarang sudah tarafnya semacam itu, ya. Tapi Hanafi dalam hal ini merekomendasikan penulisan, ya, dan juga kata-kata. Secara umum, ya, kita bisa lihat di sejarah, memang orang-orang yang sukses itu paling tidak dua utamanya kemampuan dasar yang harus dikuasai. Pandai bicara dan pandai menulis. Itu wajib, ya. Founding fathers kita itu kan penulis-penulis semua itu. Hatta, Tan Malaka, Soekarno, Syahrir, ya. Itu penulis-penulis. Tapi kalau kemudian jago nulis, jago ngomong juga, nah, muncullah Soekarno. Kenapa Soekarno yang kemudian menjadi presiden? Padahal secara kepintaran, ya, beliau kalah dibandingkan Tan Malaka, dibandingkan Syahrir, dibandingkan Hatta. Karena beliau paling pandai bicara, maka di atas. Nah, sebenarnya itu. Dan itu syar'i, ya. Ketika Soekarno, Hatta sempat di penjara sekalipun, tapi kan beliau tidak menggunakan senjata, kan, hanya dengan kata-kata. Itu orang Belanda sendiri yang malu, ya, malah justru mereka kemudian mengkritik pemerintahan yang terlalu represif, kan. Akhirnya, ya, Soekarno dibebaskan, ya. Di penjara itu tidak menjadikan beliau dianggap sebagai pesakitan lah, ya, justru jadi pahlawan. Oke. Dan itu di Islam sesuai dengan prinsip-prinsip di Islam, ya. Afdolul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair, ya. Ada hadis itu. Jihad yang paling utama itu adalah mengungkapkan kebenaran di hadapan penguasa. Nah, tadi menulis, berpidato tentang kebenaran itu adalah jihad. Wahuna tahlukul qiyadatu sya'biyatu at-tilqaiyah. Di sini kepemimpinan rakyat terbentuk secara otomatis. Antorikil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, melalui seruan kepada kebaikan dan pencegahan atas kemungkaran. Wa huwa ma yumarisuhu sya'bu kulla yaumin fi nitaqin doyikin. Itu adalah sesuatu yang dipraktekkan masyarakat setiap hari di ranah yang sempit. Nitaqil akhlak, yaitu di ranah etika. Ya. Jadi melakukan perubahan sosial dengan tulisan, dengan kata-kata, tidak secara sembunyi-sembunyi, itu adalah sesuatu yang dilakukan masyarakat dan sesuai dengan agama
Dan itulah yang direkomendasikan Hanafi, bukan tindakan yang sembunyi-sembunyi klandestin. Nomor 9, dari penyebab kegagalan kaum modernis dalam mengubah realitas, yaitu isti'malul unuf, menggunakan kekerasan. Laisa faqat diddas sultati, bukan hanya untuk melawan penguasa, walakin diddad da'awatil mu'aridoh, tapi melawan seruan-seruan yang berseberangan dengannya. Ini contoh di Indonesia paling konkret memang PKI ya. Lekra itu kan kemudian melawan apa? Manikebu ya, manifesto kebudayaan ya. Kemudian juga melawan NU ya, kebir apalah itu kalau kita suka dengar di gitu tadi. Jadi yang dilawan itu tidak hanya Soekarno Hatta, tapi juga masa di samping ya. Saya dengar dari ibu saya ya. Ibu saya itu tahun 65-an sudah punya anak ibu saya. Ayah saya sudah punya anak. Itu waktu itu bapak saya Ansor dulu. Sebelum jadi NU menurut saya. 65 masih muda ayah saya. Itu orang-orang NU itu memang ketakutan. Ya, ibu saya itu cerita dia kalau tidur harus di tengah. Karena dikhawatirkan PKI kemudian menyerang. Oh, kan rumah dulu nggak sekokoh sekarang ya. Nggak tahu rumah orang tua saya zaman itu kayak gimana, saya nggak tahu ya. Mungkin masih gedek mungkin saat itu. 65 banyak yang masih susah waktu itu. Nah itu intinya mereka ketakutan. Kemudian entahlah, ayah saya mulai kaya itu tahun-tahun 65-an itu ketika entah 65, pokoknya 60-an ya. Ketika PKI sedang sangat berkuasa itu krisis ekonomi kan besar-besaran ya. Inflasinya luar biasa. Mata uang rupiah itu kan tidak ada harganya ya, merosot tajam. Itu kemudian masyarakat kesulitan untuk beli beras. Nah, ayah saya itu almarhum, jiwa bisnisnya hebat waktu itu. Beliau akhirnya jualan ketela, tuh orang beli itu udah kayak apa namanya, laron gitu, banyak. Jadi dalam waktu cepat ayah saya jadi kaya raya tuh. Cuman beli jualan ketela aja zaman PKI itu. Nah, yang ingin saya katakan adalah saat itu memang menakutkan ya, sebelum PKI hadir ya, melakukan kudeta dikalahkan, maaf. Itu ketakutan, banyak orang-orang NU itu hidup dalam ketakutan. Karena kemudian yang punya tanah itu bisa dianggap sebagai kabir ya, dan dibunuh semacam itu. Sementara ayah saya setelah tadi ya, saya nggak tahu waktu-waktunya ya, waktu pastinya, tapi apakah 65 sebelum 65 itu ayah saya udah kaya atau belum, saya nggak tahu pasti. Cuman yang jelas ya sampai akhir hayatnya ayah saya itu tuan tanah. Jadi kemungkinannya kalau PKI menang, ya ayah saya habis lah ya, dibunuh sama PKI. Nah, itu tadi. Wamin sama, dan dari situ istada mabil jamahir ya. Terjadi bentrokan dengan massa. Allati hiya madmunul amal asyasi wa rokizatihi, yang mana massa adalah isi dari tindakan politik dan konsentrasinya. Itu tadi ya, ketika apa namanya, kekerasan yang dilakukan oleh kaum modernis itu tidak hanya dilakukan ke atas, ke penguasa, tapi juga ke masyarakat, ya tentu saja ada bentrok. Ada film apa yang bikinan kupu-kupu kertas itu kan ya, itu kan jelas ya, di situ PKI lawan Ansor ya, itu lawan NU, lawan Ansor secara khusus itu terjadi, padahal ya NU
sebagai komunitas Islam tradisional tentu saja kalau NU-nya oke lah punya waktu ya 26 tahun 1926 ya. PKI tahun berapa Mas? Ada nggak? Oke, lebih dulu ya, secara organisasi lebih dulu. Ya setelah SI Merah. Ya. Tapi tadi sebagai kelompok Islam itu kan lebih lama ya daripada PKI. PKI mulai muncul kan Sneflet ya. Sneflet ya yang orang komunis dari Belanda. Artinya ya abad 18-19 lah ya paling tidak. Jadi jumhur di Indonesia ya Islam tradisional. Tapi kemudian ada onuf terhadap jamahir dan jamahir yang ditekan dalam hal ini adalah umat Islam kalau di Indonesia ya tentu saja tadi kontraproduktif nanti. Wahuna la farqo baina ansori taghyir biwasitatil qadim awil jadid. Di sini tidak ada bedanya antara pendukung perubahan dengan sarana tradisi lama atau dengan tradisi baru. Sama aja. Ya. Mungkin kalau di Indonesianya DITI dan PKI itu sama aja. Sama melakukan kekerasan kepada masyarakat umum ya. Kalau DITI itu kan menghalalkan harta orang yang bukan anggotanya ya. Yang bukan anggotanya itu boleh untuk dirampok ya. Perampokan diperbolehkan oleh orang-orang DITI sejauh itu untuk kepentingan kelompok mereka ya kan. Nah itu kita juga tercederai lah dalam hal itu. Lidzalika nasa'at tatohun bainahuma. Dengan demikian muncul gesekan antara keduanya. Ini keduanya itu baik yang jadid maupun kodim ataupun jadid kodim melawan massa. Ini ada gesekan lah. Kodim dan jadid kan sama ya, PKI sama DITI itu kan perang ya kan. Masyumi sama PKI itu kan perang. Dan ke masyarakat juga sama itu. DITI ke masyarakat juga gesekan. Kemudian PKI dengan masyarakat muslim juga gesekan. Sebenarnya itu. Wafarkun bainal unuf al-kohri wal unuf tauri. Nah ini Hanafi tadi sudah membedakan antara nalar revolusioner dan nalar kudeta. Sekarang dia membedakan antara al-unuf al-kohri, kekerasan pemaksaan, dengan al-unuf at-tauri, kekerasan revolusioner. Fal'ula, yang pertama yaitu kekerasan pemaksaan, itu akrobu ilal jaroim asyasiyah, lebih dekat dengan pidana politik minha ila thawrah al-ijtimaiyah, daripada dengan revolusi sosial. Seperti yang tadi, dengan dalih land reform dan seterusnya, kemudian mereka berusaha untuk mematoki tanah-tanah masyarakat, itu jarimah, suatu pidana, suatu kriminalitas, tindakan kriminal. Bukan suatu revolusi, karena merugikan rakyat, ya, bukan revolusi itu. Amatsani, adapun kedua, yaitu kekerasan revolusioner, fakot yahdutsu, kadang terjadi, kadang-kadang doang nih ya. Kalau kekerasan revolusioner itu kadang terjadi bada intifadi wasail at-taghyir al-ijtimai. Setelah berakhirnya sarana-sarana perubahan sosial, wa tahqiqi maslahatil aghlabiyah, dan perealisasian kemaslahatan mayoritas, wa tajnidil jamahir, dan remobilisasi massa. Ai husulil aghlabiyah ats-tsauriyah, atau pencapaian mayoritas revolusioner, tumma muhawalatil aqoliyati as-saitarah 'alaiha, kemudian upaya minoritas untuk menguasai yang mayoritas, wa qahriha bil unuf, dan memaksa mereka dengan kekerasan. Jadi kalau kekerasan
kekerasan pemaksaan yang tadi ya, baik oleh orang-orang tradisionalis ataupun orang modernis, itu kriminal. Seperti yang dilakukan DITI di Indonesia dengan merampok tadi, atau PKI matok-matokin tanah orang. Sementara kekerasan revolusioner itu adalah langkah terakhir sebenarnya, bukan langkah pertama. Dia kadang ada, kadang tidak ada. Qad yahdus saja, kadang ada. Setelah semua langkah-langkah perubahan dilakukan. Kapan kekerasan itu muncul? Itu kalau semua upaya untuk perubahan sosial dilakukan, mobilisasi massa sudah dilakukan, lantas ada represi dari penguasa. Baru kemudian kekerasan revolusioner itu muncul sebagai respon terhadap kekerasan dari penguasa. Jadi kalau kekerasan dari kaum modernis ataupun penguasa tadi ya, al-unuf al-kohri itu suatu aksi, maka kekerasan revolusioner itu reaksi. Contohnya kayak di Mesir lah ya, atau di Indonesia saja deh, tahun 98. Soeharto benar-benar lengser itu kan setelah ada penembakan penembakan mahasiswa di Trisakti. Ya. Ada represi sedemikian rupa, ada Pam Swakarsa dan seterusnya. Tadinya demonstrasi gitu, oke lah. Entah ada chaos atau apa, saya tidak tahu. Tapi yang jelas mahasiswa kan tidak sampai ngebunuh kan ya dalam hal itu, kekerasan sekalipun. Sementara aparat pemerintah saat itu menggerakkan massa Pam Swakarsa dan kemudian ada yang mati mahasiswa. Nah setelah itu baru pergerakan itu jauh lebih kuat. Ketika Soekarno mau lengser juga sama kan ya. Ada Arif Rahman Hakim ya yang ditembak. Kayak gitu juga. Lantas revolusi terjadi. Di Mesir juga sama. Di Mesir Presiden Husni Mubarak itu lengser setelah adanya pasukan berkuda tuh. Pasukan berkuda pemerintah itu yang kemudian gebugin para mahasiswa atau demonstran di Tahrir Square. Baru setelah itu lebih kencang lagi revolusinya, demonstrasinya, lantas Husni Mubarak lengser. Jadi kekerasan revolusioner itu reaksi atas kekerasan pemaksaan. Ya. Jadi dia kadang muncul, kadang tidak. Bukan sesuatu yang diniatkan di awal. Beda dengan kekerasan yang dilakukan oleh para penguasa ataupun tadi ya, orang-orang yang memang berusaha untuk kup, ya itu di awal. Huna di sini yakunul unuf ats-tsaur rodda fi'lin. Ah benar tadi. Ala al-unuf al-qahri. Di sini kekerasan revolusioner adalah rodda fi'lin, reaksi atas kekerasan pemaksaan. Alladzi tumarisuhul aqliyah, yang dilakukan oleh minoritas penguasa. Ya. Jadi ada kalau dibikin bagan ya, ada kekerasan itu ada dua ya. Ada yang pemaksaan ya, ada yang revolusioner. Ini dilakukan oleh minoritas ya, yang berkuasa biasanya, minoritas penguasa. Di sini pelakunya ya, pelakunya ini dilakukan oleh mayoritas massa. Ini adalah aksi, ini adalah reaksi.
ini dulu yang muncul. Jadi ini kapan dia dilakukan? Kalau ini di awal ya, di awal, ini akhir. Ya, di ini awal, ini akhir. Jangan dibalik. Oke. Syatan, betapa bedanya ma bainal hal jamahir al-an, antara kondisi masa saat ini wasalbiyatiha dan negativitasnya amama dakwatin sia-siatin, di hadapan seruan politik wahina tajnidiha, dan ketika dimobilisasi di solihil aghlabiyah atsauriyah, demi kemaslahatan mayoritas yang revolusioner. Nah, kurang lebih ini Hanafi tentu saja merekomendasikan yang kedua, ya. Kalau ada kekerasan, maka kekerasannya adalah kekerasan revolusioner. Kapan dilakukan? Terakhir nih, setelah upaya perubahan sosial dilakukan, ya. Terakhir, ketika ada kekerasan pemaksaan, ya. Jadi ini senjata akhir bagi massa dan sifatnya reaksi. Kalau aksi muncul, ya lebih mendahulunya. Minoritas penguasa melakukannya dengan cara pemaksaan. Oke, untuk malam ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.